Bak petir di siang bolong. Astaga, kabar buruk mendadak hampiri pecinta timnas Indonesia. Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Jepang dan Arab Saudi. Semuanya auto kaget mendengarnya. Bikin kaget. Stiker keturunan Brazil tiba-tiba bersedia dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Begini katanya. Mengejutkan publik tanah air. Di luar dugaan pemain sepak bola asal Jepang langsung ngomong gini. Jelang timnas Indonesia versus Jepang. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Bak petir di siang bolong. Astaga, kabar buruk mendadak hampiri pecinta timnas Indonesia. Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Jepang dan Arab Saudi. Semuanya auto kaget mendengarnya. Kabar tak sedap menghampiri timnas Indonesia. Mace Hilgers dikabarkan cedera saat membela FC Twente melawan Willem Tugu di Eredivisie. Mace Hilgers tampil sebagai starter pada pertandingan itu. Akan tetapi, ia diganti pada menit ke-46 oleh Gustav Lagerbielke. Mace Hilgers sempat kesakitan pada menit ke-38. Melansir dari Twente Insight, pengamat Tidman van Wissing melaporkan di akun X-nya bahwa Mace Hilgers keluar karena cedera hamstring. Untuk seberapa parahnya, belum diketahui. Belum ada yang bisa dikatakan tentang partisipasi Beck melawan OGC Nice, tulis Tidman van Wissing. Pada laga ini, FC Twente kalah dengan skor 0-1. Selanjutnya, FC Twente bakal melawan Nice di Europa League pada Jumat, 8 November 2024. Sementara itu, Mace Hilgers dipanggil untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mace Hilgers sudah memiliki 2 caps bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga kendang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Tim besutan Shin Tae-yong itu bakal melawan Jepang pada 15 November 2024. Setelah itu melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Di sisi lain, Shane Petinama meluapkan sisi emosionalnya kembali saat KAS Eupen harus ditahan imbang 2-2 oleh RSCA Futures pada Sabtu, 2 November 2024. KAS Eupen melawan tim muda Anderlecht yang bernama RSCA Futures, RSC Anderlecht U23, dalam lanjutan Liga Belgia kasta kedua. Shane menempati posisi bek kiri dalam laga ini. Tampil sebagai tim tamu, KAS Eupen kebobolan terlebih dulu pada menit ke-28, lewat Nilson Angulo yang bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Eupen mencoba menaikkan tempo permainan. Hasilnya pada menit ke-63, Jan Gorensch mencetak gol lewat sundulan, setelah memanfaatkan umpan Jentil van Genechten. 8 menit berselang, KAS Eupen berbalik unggul 2-1 lewat Emrehan Gedikil. Shane Petinama sendiri bermain selama 88 menit sebelum digantikan Milos Pantovic. Dalam momen pergantian, terlihat Shane Petinama emosi dan membanting bola. Kemungkinan Shane kesal dengan diri sendiri, yang belum bisa mempersembahkan kemenangan untuk KAS Eupen. Hal ini tentu mengingatkan kita saat Shane Petinama ngamuk ketika laga Bahrain versus Timnas Indonesia. Di momen pasca laga, Shane sempat beradu friksi dengan salah satu staf Bahrain. Namun asisten pelatih, Kim Bong-soo bisa menahan pemain keturunan Maluku dan Semarang itu. Bikin kaget. Stiker keturunan Brazil tiba-tiba bersedia dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Begini katanya. Penyerang Borneo FC Leo Gaucho membuat pernyataan bahwa dirinya siap menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Dia merasa sangat nyaman berada di Indonesia dan ingin berkontribusi pada negara. Leo Gaucho baru bergabung dengan Borneo FC pada awal musim 2024-2025. Dia memulai kiprahnya dengan impresif. Pemain asal Brasil itu mencetak 3 gol dan membawa Borneo FC ke final Piala Presiden 2024 lalu. Saat kompetisi resmi digelar, performa Leo Gaucho tetap konsisten. Dia mampu bikin 6 gol hingga pekan ke-10 BRI Liga 1 2024-2025. Leo Gaucho juga mencetak 2 gol pada 2 laga Borneo FC di ASEAN Club Championship 2024-2025. Sebagai seorang penyerang, Leo Gaucho punya kemampuan mencetak gol yang cukup bagus.
Pada usia yang masih 23 tahun, Leo Gaucho juga berpotensi berkembang lebih baik lagi ke depannya. Simak ulasannya di bawah ini ya, Bola Netters. Leo Gaucho berasal dari Brasil. Dia tak punya darah Indonesia. Jadi jika ingin menjalani proses naturalisasi, Leo Gaucho harus tinggal di Indonesia minimal selama 5 tahun. Dia siap menjalani proses tersebut. Saya mau jika Indonesia ingin menjadikan saya pemain naturalisasi, bagi saya itu sangat mungkin. Karena saya sangat nyaman berada di sini. Ucap Leo Gaucho pada siniar di kanal YouTube Transfermarkt Indonesia. Bagi saya itu adalah satu kemungkinan besar untuk menjadi pemain naturalisasi dan bermain untuk negara yang besar ini. Saya sangat menyukainya. Bagi saya ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan pekerjaan saya pada negara yang luar biasa, sambungnya. Dalam perjalanan karier Leo Gaucho, Indonesia bukan negara pertama yang disinggahi setelah meninggalkan Brasil. Sebelum bermain untuk Borneo FC, Leo Gaucho sempat bermain untuk beberapa klub di Latvia. Menurut Leo Gaucho, atmosfer sepak bola di Indonesia sangat bagus, dan itu membuatnya merasa nyaman. Faktor ini pula yang membuat Leo Gaucho tertarik untuk membela timnas Indonesia. Sepak bola butuh ini. Bukan hanya di Indonesia, akan tetapi di negara lain karena di sini sangat bagus. Sangat positif untuk sepak bola di sini, saya sangat menyukainya. Saya ingin meningkat setiap hari dan setiap saat, kata Leo Gaucho. Jika punya kemungkinan untuk bermain di timnas Indonesia, kenapa tidak? Saya menyukainya dan itu adalah kesempatan besar, sambung mantan pemain Palmeiras tersebut. Mengejutkan publik tanah air. Di luar dugaan pemain sepak bola asal Jepang langsung ngomong gini, jelang timnas Indonesia versus Jepang. Pemain sepak bola asal Jepang ini prediksi timnas Indonesia bisa curi poin dari tim Samurai Biru. Dalam pertandingan perdana timnas Indonesia lawan tim Samurai Biru di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain sepak bola asal Jepang itu memprediksi anak asuh Shin Tae-yong bisa mencuri poin. Pemain asal Jepang, Shuei Matsunaga, memprediksi nasib timnas Indonesia saat melawan negaranya pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Matsunaga menyebut Jepang adalah tim kuat karena syarat pengalaman dan kualitas. Mantan pemain Persib Bandung itu menyebut, tak menutup kemungkinan timnas Indonesia bisa meraih poin. Jepang pasti kuat, sekarang banyak pemainnya yang main di luar, Jerman, Spanyol. Tapi ada juga yang cadangan, statistik Jepang lebih bagus, kata Shohei Matsunaga di Jakarta. Pemain yang sudah malang melintang di sepak bola nasional itu menilai timnas Indonesia diuntungkan dalam laga nanti karena bertindak sebagai tuan rumah. Jadi, mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Timnas Indonesia punya target realistis dalam fase grup, yakni posisi ketiga dan keempat. Jika berada di posisi itu, mereka akan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kelima klasemen grup C dengan 3 poin. Poin itu dari 3 kali seri dan sekali kekalahan. Main di sini ada penonton banyak, makanya hasil seri saya senang, ujarnya.